Halo Bapak Ibu pendidik hebat, pernah nggak sih merasa kalau program perbaikan di sekolah itu kok kayaknya jalan sendiri-sendiri? Pasti pernah ya. Nah kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng gimana caranya membangun budaya belajar yang betul-betul kolaboratif. Jadi bukan lagi usaha perorangan, tapi sebuah gerakan bersama yang dampaknya itu terasa nyata. Oke, kita mulai dari satu kebenaran yang paling dasar. Kemajuan di sekolah itu sebetulnya bukan hasil kerja satu orang super, tapi lahir dari budaya belajar bersama. Ini fondasinya, ini yang paling penting dari semua yang akan kita bahas. Terus gimana caranya? Nah, jawabannya ada di dua kunci ini. PLC atau Professional Learning Community dan KBS atau Komunitas Belajar Sekolah. Ini bukan sekedar istilah baru ya, tapi ini adalah dua alat yang ampuh banget buat kita membangun budaya kolaboratif itu. Yuk kita bedah yang pertama dulu, PLC. Coba deh, bayangkan PLC ini sebagai mesin di jantung sekolah kita. Mesin yang tugasnya spesifik, yaitu menggerakkan kualitas pembelajaran di dalam setiap ruang kelas. Jadi, apa sih PLC itu? Gampangnya gini, PLC itu adalah komunitasnya para guru. Fokusnya itu tajam banget dan sangat praktis. Gimana caranya meningkatkan praktik pembelajaran di kelas? Udah, itu aja. Tujuannya jelas, yaitu mengasah cara kita mengajar supaya hasil belajar murid jadi jauh lebih baik. Terus ngapain aja sih di dalam PLC itu? Ini bukan rapat biasa yang cuma dengerin arahan loh. Anggap aja ini bengkel tempat kita kerja bareng. Para guru kumpul, saling cerita pengalaman nyata di kelas, kita lihat data hasil belajar murid bareng-bareng, dan yang paling penting, kita cari solusi praktis atas tantangan yang ada. Semuanya soal aksi nyata di level kelas. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit, kita lihat gambaran yang lebih besarnya. Kalau tadi PLC itu mesinnya, nah komunitas belajar sekolah atau KBS ini adalah payung besarnya. Payung yang melindungi dan menaungi seluruh ekosistem sekolah. Kalau kita lihat definisinya, KBS ini cakupannya jauh lebih luas. Kata kuncinya di sini adalah seluruh warga sekolah dan budaya belajar. Jadi, KBS itu bukan lagi cuma ngomongin kelas, tapi tentang gimana caranya seluruh sekolah sebagai satu kesatuan berkomitmen untuk terus belajar dan tumbuh bareng. Jadi, siapa aja yang ada di bawah payung KBS ini? Jawabannya, ya semuanya. Mulai dari kepala sekolah sebagai nahkodanya, guru sebagai motor penggeraknya, sampai seluruh tenaga kependidikan yang mendukung sistem ini berjalan. Ini baru yang namanya gotong royong sejati. Oke, PLC itu kuat, KBS juga kuat. Tapi keajaibannya itu baru benar-benar muncul waktu keduanya ini bekerja sama. Disinilah sinergi itu terjadi. Sinergi yang bisa mengubah sekolah kita secara total. Nah, ini dia perbedaan kuncinya yang kadang-kadang kita suka lupa. PLC itu fokusnya di level mikro apa yang terjadi di dalam kelas. Sementara KBS fokusnya di level makro. Gimana caranya seluruh sistem dan budaya sekolah mendukung supaya apa yang terjadi di level mikro itu bisa tumbuh subur. Oke, biar lebih kebayang, kita rangkum ya perbedaannya. Lihat deh betapa keduanya ini saling melengkapi. PLC itu fokusnya ke praktik yang dilakukan oleh guru di level kelas. Sedangkan KBS, dia menciptakan sistem dan budaya yang melibatkan seluruh warga sekolah di level sekolah. Gampangnya, yang satu itu aksi di lapangan, yang satunya lagi adalah dukungan penuh dari markas besar. Jadi kita kembali ke analogi tadi ya, PLC itu adalah mesinnya. Dia itu dinamonya, penggerak utama yang secara aktif terus-menerus mendorong kualitas pembelajaran dari dalam, dari satu kelas menyebar ke kelas-kelas lainnya. Nah, sementara itu KBS adalah payung besarnya. Dialah yang menciptakan iklim yang kondusif, kebijakan yang mendukung, dan budaya yang suportif supaya si mesin PLC tadi bisa bekerja dengan maksimal tanpa ada gangguan. Coba bayangkan, mesin tanpa payung bisa kepanasan kan? Tapi payung tanpa mesin ya nggak akan bergerak kemana-mana. Lantas, apa sih hasil akhir dari sinergi keduanya? Tujuannya itu lebih besar dari sekedar bikin guru jadi makin jago. Tujuan utamanya adalah membangun sebuah organisasi pembelajar. Maksudnya, sekolah yang hidup, yang nggak kaku, yang bisa terus beradaptasi dan berinovasi untuk masa depan murid-murid kita. Jadi, kesimpulannya udah jelas banget. Memperkuat PLC dan KBS secara bersamaan itu bukan cuma program tambahan atau sekedar biar kelihatan keren. Ini adalah sebuah langkah strategis yang paling fundamental bagi para pemimpin sekolah yang serius mau bikin pembelajaran jadi lebih bermakna. Kenapa sih ini strategis banget?
Iya, karena pendekatan yang terintegrasi inilah yang akan membangun sekolah yang adaptif, yang siap menghadapi perubahan. Ini juga yang akan memberikan dampak nyata yang bisa kita lihat langsung pada perkembangan murid. Dan pada akhirnya, ini semua akan mewujudkan esensi dari pendidikan itu sendiri, pembelajaran yang bermakna dan berkelanjutan. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan refleksi untuk Bapak dan Ibu semua. Pertanyaannya bukan lagi apa itu PLC dan KBS atau kenapa ini penting, tapi pertanyaannya adalah bagaimana. Dengan melihat kondisi unik di sekolah Anda masing-masing, kira-kira bagaimana ya sinergi antara mesin kelas dan payung sekolah ini bisa mulai Anda bangun atau perkuat? Mungkin mulai besok.